Kok gelap ya? Kita terangin dulu yuk. Nah, kan enak jadi berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi sama aku, Fatia Raisa Amani, dengan nomor induk mahasiswa 119402063. Di kesempatan kali ini, aku bakal ngejelasin tentang metode dakwah generasi Z. Enjoy sama videonya ya teman-teman. Yuk kita langsung ke videonya aja. Sebelumnya, apa itu generasi Z? Generasi Z ialah generasi yang lahir pada tahun 1998 sampai 2010. Generasi ini lahir di era perkembangan internet, sehingga pada kehidupannya mereka senang menghabiskan waktu untuk menggunakan internet. Selain itu, internet juga sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan termasuk suatu hal yang sulit untuk ditinggalkan. Karakteristik yang dimiliki oleh generasi Z diantaranya itu mahir menggunakan teknologi, suka berkomunikasi, lebih menyukai hal-hal yang praktis atau instan, dan lainnya. Di sisi lain, mereka juga senang sekali menggunakan media sosial. Sebetulnya, banyak sekali metode dakwah yang dapat digunakan untuk generasi ini. Namun, dilihat dari segi penggunaan waktu dalam bermain media sosial, terlebih lagi di era pandemi seperti ini, maka kali ini saya akan membahas tentang metode dakwah menggunakan media sosial. Metode dakwah dengan menggunakan media sosial adalah sebuah metode yang memiliki banyak sekali kelebihan, terutama di zaman sekarang, karena dapat mencakup pendengar yang lebih luas. Selain itu, bersifat efisien dan banyak orang dapat dengan mudah menerima informasi secara cepat. Dalam praktiknya, metode ini sangat membantu para dai dan pendengarnya untuk saling melakukan interaksi jarak jauh. Nah, media sosial yang sedang diminati oleh generasi Z yaitu diantaranya Instagram, YouTube, TikTok, dan masih banyak lainnya. Ditinjau dari hal tersebut, generasi Z menyukai hal-hal yang berbentuk video karena cenderung lebih menarik perhatian mereka. Dalam metodologi dakwah, ada metode yang ditinjau dari segi filosofis atau filsafat, yaitu salah satunya yang dikembangkan oleh para filsafat dakwah. Metode dakwah melalui sosial media dapat dimasukkan ke dalam metodologi dakwah yang dikembangkan oleh filsafat dakwah. Metodologi dakwah yang dikembangkan oleh filsafat dakwah itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ada metode masyaiyah atau deduktif. Deduktif ialah pembahasan dari sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. Contohnya, seorang dai di YouTube membahas tentang pergaulan secara umum, lalu mengkhususkannya menjadi pergaulan antara laki-laki dan perempuan menurut pandangan Islam. Yang kedua, yaitu metode Ishraqiyah atau yang lebih dikenal iluminasi. Iluminasi di sini adalah bagaimana caranya seseorang untuk mengkontemplasi dirinya sendiri. Maka di sini peran seorang dai ialah membuat wadah agar mat'u bisa merenung. Misalnya dengan membahas iman, pengharapan, kematian, dosa-dosa, dan semacamnya. Selanjutnya, metode irfan atau penyucian jiwa. Penyucian jiwa dapat dilakukan dengan sholat, karena dalam surat Al-Ankabut ayat 45 juga dijelaskan bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sholat sendiri terbagi menjadi 3 perangai, yaitu ikhlas, rasa takut, dan zikir kepada Allah. Ikhlas menyuruh kita untuk berbuat kebaikan, sedangkan rasa takut mencegah kita agar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dan yang terakhir, ada zikir kepada Allah, yaitu membuat jiwa kita menjadi lebih cerdas. Maka dari itu, seorang dai harus melaksanakan sholat agar terjaga dari melakukan perbuatan yang keji dan juga munkar. Metode terakhir yaitu metode kalam atau yang sering disebut deduktif rasional yang disertai prinsip kelembutan. Kelembutan yang dimaksud dalam metode ini ialah dengan mendahulukan kebaikan. Maka, seorang dai yang akan berdakwah kepada orang lain harus melakukan apa yang dia dakwahkan, tidak serta-merta menasehati orang lain saja. Hal ini termasuk mendahulukan kebaikan, karena jika seorang dai tidak melakukan hal tersebut,
maka tentu saja orang lain akan sulit percaya kepadanya lagi, bahkan dapat membuat Islam terlihat buruk. Dengan demikian, metode dakwah melalui sosial media dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metodologi atau keseluruhan metodologi tersebut. Sekian yang bisa saya jelaskan, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.